Hai teman-teman semuanya, apa kabar hari ini? Wow, good job teman-teman. Saya harap kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya, amin. Teman-teman semuanya, jangan pernah bosan ya untuk belajar karakter. Hari ini kita akan belajar membangun karakter inisiatif teman-teman. Nah, karakter inisiatif ini sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari teman-teman. Oke, jadi kalian kalau misalnya mau jadi anak yang good job, harus belajar untuk memiliki karakter yang inisiatif, teman-teman semuanya. Kira-kira inisiatif itu apa ya? Apakah malas-malasan? Ataukah tidak mau bekerja? Ataukah tidak taat? Kita akan melihat bersama-sama ya. Ini dia teman-teman. Inisiatif adalah mengenal dan melakukan apa yang perlu dilakukan tanpa harus disuruh terlebih dahulu. Jadi kalau kalian melihat pekerjaan, teman-teman semuanya jangan tunggu disuruh dulu. Kalian langsung mengerjakan saja ya, harus inisiatif. Harus melakukan pekerjaan tanpa harus disuruh seperti itu teman-teman. Nah, teman-teman sekarang kita akan melihat konsep inisiatif ya teman-teman ya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengenali apa yang harus dikerjakan. Setelah kita mengenali teman-teman semuanya, kita dapat menciptakan ide. Jadi kita tahu, oh ada pekerjaan ini, piring belum dicuci. Nah, teman-teman mulai pikir idenya apa yang harus dilakukan. Kemudian selanjutnya setelah teman-teman sudah memikirkan idenya, mulai mengerjakan. Pertama, setelah kalian melihat piringnya bertumpukan di rak piring, di dalam tempat cucian piring, masih banyak belum dicuci. Nah, otaknya mulai bekerja menciptakan ide apa yang harus dilakukan. Setelah itu, setelah otaknya bekerja apa yang harus dilakukan, menciptakan ide, mulai mengerjakannya. Jadi, otaknya menyuruh, ayo dicuci piringnya. Nah, seperti itu. Akhirnya mulai dikerjakan teman-teman semuanya. Setelah dikerjakan, menyelesaikan apa yang sudah dikerjakan. Jangan langsung, misalnya pas pertengahan udah mulai bosan, udah mulai capek, akhirnya aku nggak mau nyuci lagi, piringnya banyak sekali gitu. Jangan ya, kalian harus mengerjakannya sampai selesai teman-teman. Ciri-ciri anak yang tidak memiliki inisiatif atau tidak tanggap teman-teman, ini dia ya. Nah, ketika belajar, apa yang dia lakukan? Malah tertidur, teman-teman. Ini bukan sikap yang baik ya. Ini sikap yang bad, teman-teman. Nah, coba lihat lagi. Dia mengabaikan tanggung jawabnya, teman-teman. Harusnya ada PR yang harus dikerjakan. Tapi, gara-gara sudah ngantuk, malah mengabaikan tanggung jawabnya untuk mengerjakan PR. Malah tertidur, teman-teman. Kemudian, teman-teman, nah, ini mainannya banyak sekali berserakan ya. Padahal kita yang mengerjakannya teman-teman. Mainan, kemudian tempat tidurnya berantakan, semuanya berantakan. Bukan malah dibersihkan teman-teman semuanya. Ini bukan dibersihkan, tapi malah menunda pekerjaan. Atau bisa jadi malah menunggu orang lain yang mengerjakannya. Nah, ini ciri-ciri anak yang tidak memiliki inisiatif teman-teman. Apakah kalian seperti ini? Apakah kalian malas? Oh tidak, ternyata kalian semua adalah anak-anak yang rajin teman-teman semuanya. Good job teman-teman. Nah, kalau kita adalah anak yang inisiatif, maka kita akan melakukan apa yang benar tanpa harus disuruh terlebih dahulu teman-teman. Nah, coba bilang, saya akan melakukan apa yang benar tanpa harus disuruh terlebih dahulu. Oke, jadi kita harus melakukan apa yang benar tanpa disuruh ya. Belajar sendiri tanpa disuruh. Nah, inisiatif itu adalah belajar sendiri tanpa disuruh. Oke, lihat ini. Good job teman-teman. Lihat, mereka berdua ini sikapnya good job ya. Anak ini, mereka berdua antara girl dan boy. Mereka mengerjakan tugasnya tanpa disuruh mama, tanpa disuruh papa. Mereka belajar sendiri, mereka belajar mandiri teman-teman.
Kemudian mencuci piring setelah makan. Nah, ini lihat, inisiatif itu adalah mencuci piring sendiri setelah makan, teman-teman. Nah, lihat. Selain itu, selain mencuci piring setelah makan, kalian juga dapat merapikan tempat tidur dan meja belajar. Ini meja belajarnya berantakan ya, harus berinisiatif untuk dirapikan. Kemudian yang ini, nah jadi bersih ya, jadi rapi. Kemudian lihat tempat tidurnya, kalau tempat tidurnya berantakan seperti ini, teman-teman semuanya yang harus kita lakukan adalah, teman-teman semuanya adalah merapikannya. Tanpa harus disuruh teman-teman semuanya jadi bersih dan rapi. Oke, jangan lupa dipraktekkan ya. Kemudian teman-teman semuanya anak yang inisiatif adalah anak yang mau memperbaiki kesalahan tanpa harus disuruh teman-teman semuanya. Oke, lihat ini. Nah, mereka saling marahan ya. Ih, kamu jahat sekali gitu. Aku nggak mau berteman lagi dengan kamu gitu. Mereka saling marah, teman-teman saling marah-marahan. Kemudian yang harus dilakukan anak yang inisiatif adalah anak yang mau memperbaiki kesalahan sebelum disuruh. Minta maaf terlebih dahulu, oke? Kemudian setelah minta maaf, berdamai, harus mau berdamai ya. Anak yang memiliki inisiatif juga adalah mau berinisiatif memperkenalkan orang lain. Nah, ini. Halo, namaku Deborah. Dan ini temanku Andi, seperti itu. Halo, namaku Deborah. Ini temanku Marsha. Seperti itu ya teman-teman ya. Harus berinisiatif memperkenalkan teman kita kepada orang lain. Teman-teman semuanya. Nah, coba teman-teman semuanya lihat lagu ini teman-teman. Kalau kau anak rajin tepuk tangan. Kalau kau anak rajin tepuk tangan. Hap, hap, hap. Kalau kau anak rajin punya inisiatif. Kalau kau anak rajin tepuk tangan. Hap, hap, hap. Kalau kau anak rajin tepuk tangan. Kalau kau anak rajin tepuk tangan. Kalau kau anak rajin punya inisiatif. Kalau kau anak rajin tepuk tangan. Oke, good job teman-teman. Yang kedua, teman-teman, kita tidak akan menunda sampai besok apa yang dapat dikerjakan hari ini. Nah, jangan menunda-nunda pekerjaan ya teman-teman ya. Karena kalau kalian menunda-nunda pekerjaan, nanti pekerjaannya tambah banyak loh. Kalau tambah banyak, akhirnya membuat kita jadi malas. Seperti itu. Oke, mengerjakan tugas dengan segera. Yang pertama, tugasnya teman-teman lihat. Ini lagi bersih-bersih ya, jangan ditunda-tunda. Nanti besok tambah banyak sampahnya kalau kalian tunda pekerjaannya. Seperti itu. Nah, ini kalau ada PR juga hari ini dikerjakan, jangan ditunda besok karena besok ada PR lain lagi, teman-teman. Jadi tugas hari ini kalian dapat mengerjakannya hari ini, teman-teman. Jadi harus mengerjakan tugasnya dengan segera. Kemudian, teman-teman harus bertanya jika tidak mengerti. Jangan diam-diam aja ya, harus bertanya. Karena kalau kalian tidak bertanya, nanti miss-miss atau misternya juga tidak paham apa yang teman-teman tidak pahami, seperti itu. Jadi, harus bertanya dulu. Misalnya, Miss, aku tidak paham apa yang Miss ajarkan, gitu. Bisa bertanya dulu ya, biar Missnya bisa menjelaskan kepada teman-teman sampai teman-teman paham. Selain itu, teman-teman semuanya, kalian dapat memiliki ide baru dalam mengerjakan tugas. Misalnya, Missnya memberikan tugas caranya seperti ini. Tapi ternyata teman-teman punya cara yang lain. Bisa ya dikerjakan dengan caranya teman-teman. Seperti itu teman-teman. Misalnya, Missnya coba dilihat yang ini ya. Bunganya Missnya warnanya kuning, merah, pink. Nah, tapi misalnya siswanya, aku mau warnanya ungu, boleh. Atau aku mau warnanya hijau, boleh. Terserah kreasinya teman-teman. Nah, teman-teman semuanya, Miss Devo punya cerita. Teman-teman tahu ini Bapak siapa namanya? Siapa? Ada yang tahu? Nah, namanya adalah George
Washington Carver, teman-teman. Nah, namanya Bapak George ya. Teman-teman semuanya, Bapak George ini adalah pendiri sekolah bagi para petani, teman-teman semuanya. Nah, Bapak George ini, teman-teman, dia ini memberikan teladan yang patut ditiru dalam hal berinisiatif, teman-teman semuanya. Kenapa ya? Nah, teman-teman, Bapak George ini menemukan ide bagaimana cara tanah yang tidak subur dijadikan perkebunan, teman-teman semuanya. Misalnya tanah itu adalah tempat pembuangan sampah. Tidak subur lagi tanahnya, teman-teman. Tapi karena Bapak George ini punya ide, akhirnya tanah yang tidak subur menjadi subur dan bisa ada perkebunan di sana. Seperti itu, teman-teman. Ia menanam tanaman cowpea atau tanaman kacang-kacangan, teman-teman semuanya. Dia, teman-teman, tidak menyerah menemukan ide baru. Mungkin pertama dia harus menggembur tanahnya, memberikan pupuk alami atau pupuk kandang, kemudian rajin disiram, dan lain sebagainya. Mungkin tanahnya dibakar dulu, dikasih pupuk, dikasih sekam, dan lain sebagainya. Dia tidak menyerah, dia selalu teman-teman mencari ide yang baru, seperti itu. Nah, kemudian ide yang baru ditemukan, yang pertama adalah cara membuat tanaman kapas agar menghasilkan tanaman yang baik. Jadi dengan berbagai macam ide, Bapak George ini bisa menemukan cara yang baik. Setelah dia menemukan cara yang baik, dia menunjukkan cara mengawetkan daging dalam kaleng juga, teman-teman. Nah, banyak sekali idenya ya. Selain itu juga, kenapa dia berhasil, teman-teman, mendirikan sekolah bagi para petani? Karena dia tidak menunda sampai besok apa yang dikerjakan hari ini, teman-teman. Dia tidak suka menunda-nunda. Dia selalu tugas hari ini dikerjakan hari ini. Ketiga, teman-teman semuanya, kita mau belajar untuk mendukung keberhasilan tim kita. Jadi kalau misalnya kita punya tim, kita dapat memberikan semangat dan mendukung setiap keberhasilan tim teman-teman semuanya. Nah, teman-teman lihat, coba lihat. Tim itu apa ya, teman-teman semuanya? Kira-kira apa ya tim itu? Nah, tim itu adalah sekelompok orang yang bekerja sama untuk menyelesaikan sesuatu pekerjaan, teman-teman. Jadi, sekelompok orang, ada sekitar 4 atau 5 orang yang bekerja sama untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, teman-teman. Nah, teman-teman, kalau kita punya inisiatif, kita akan mendukung keberhasilan tim kita. Caranya adalah dapat bekerja sama dengan baik, teman-teman. Ini, nah ada tim ya, menggunakan kaca pembesar untuk meneliti tanaman bunga. Nah, teman-teman, kita dapat bekerja sama dengan baik. Kemudian, kalau misalnya mau bersih-bersih, teman-teman, kita dapat bekerja sama untuk menjaga kebersihan lingkungan kita. Kemudian selanjutnya adalah tidak mencela atau menghina usaha orang lain, teman-teman. Nah, ini adalah sikap inisiatif atau enggak ya? Oke, betul sekali. Ini adalah sikap yang tetot, teman-teman. Oke. Nah, kalian kalau mau menjadi anak yang kucop, tidak memiliki karakter inisiatif, berarti kalian jangan mencela atau menghina usaha orang lain ya. Kalau kalian tidak mau dihina, tidak mau dicela, kalian jangan pernah untuk menghina atau mencela orang lain. Seperti itu ya. Nah, ini lihat gambar yang pertama, malah mengejek teman-teman ini. Oh, kamu bad, kamu jelek, kamu nggak bisa. Ini juga teman-teman. Malah marah-marah dan lain sebagainya. Ini tetot, ini juga tetot. Betul sekali. Kalau ini, sikap yang apa ini? Nah, ini sikap yang good job. Selain itu, teman-teman, kita juga dapat membangkitkan semangat orang lain. Oke? Nah, kita dapat bekerja sama untuk dapat membangkitkan semangat orang lain dalam tim kita, teman-teman semuanya. Oke? Semangat, semangat, semangat. Kamu pasti bisa, kamu pasti bisa. Semangat, semangat. Nah, harus diberikan semangat teman-teman semuanya. Selanjutnya, teman-teman, kita dapat menolong teman kita yang dalam mengalami kesusahan saat belajar, teman-teman. Oke? Nah, kita saling membantu.
harus saling menolong. Misalnya ada teman kita nggak paham tentang penjumlahan, kita dapat membantu mengajarkannya. Nah, ini ya, jangan malah mengejek teman-teman, harus saling membantu teman-teman kita yang sedang mengalami kesusahan dalam belajar, seperti itu ya. Oke, sekarang kita lihat lagi cerita selanjutnya Bapak George, teman-teman. Nah, ini, oke. Selain itu, Bapak George ini, dia memberikan teladan yang patut ditiru dalam hal berinisiatif. Oke, dia mendorong orang lain untuk belajar. Selain dia mendorong orang lain untuk belajar, dia juga sukarela dalam berbagi ilmu, teman-teman semuanya. Menolong orang yang membutuhkan. Kemudian, dia juga memberikan semangat kepada orang lain. Selain memberikan semangat yang baik, dia ini memberikan contoh yang baik, teman-teman. Dia adalah pemimpin yang baik. Pertama-tama, dia memberikan teladan yang patut ditiru dalam hal berinisiatif, mendorong orang lain untuk belajar. Setelah itu, dia sukarela dalam berbagi ilmu dan menolong orang yang membutuhkan, serta memberikan semangat kepada orang lain yang sedang berusaha. Dia ini, Bapak George ini adalah pemimpin sekolah bagi para petani. Dia adalah pemimpin yang baik, teman-teman. Selain itu, dia juga membantu keberhasilan seluruh tim. Jadi dia tidak berjalan sendiri ya. Justru dia membantu timnya untuk berjalan, teman-teman semuanya untuk berhasil. Seperti itu ya. Oke, keempat teman-teman. Nah, ini rangkumannya ya. Yang pertama, kita akan melakukan apa yang benar tanpa harus disuruh terlebih dahulu. Harus berinisiatif, teman-teman semuanya. Harus bekerja, melihat pekerjaan langsung dilakukan, jangan tunggu disuruh dulu. Kemudian yang kedua, tidak akan menunda sampai besok apa yang dapat dikerjakan hari ini. Jangan menunda-nunda pekerjaan ya, karena itu bukan sikap yang baik, tapi itu sikap yang bad kalau kalian menunda-nunda. Kemudian yang ketiga, teman-teman, saya akan mendukung keberhasilan tim. Kita harus saling mendukung dalam tim kita, teman-teman, kalau kita mau berhasil. Oke, teman-teman, kita mau belajar untuk melakukan apa yang benar tanpa harus disuruh terlebih dahulu ya. Ini belajar sendiri tanpa harus disuruh. Kemudian, teman-teman, mencuci piring sendiri setelah makan. Nah, kemudian merapikan tempat tidur dan meja belajar. Oke, ini. Terus apalagi ya? Memperbaiki kesalahan sebelum disuruh teman-teman semuanya. Oke? Jadi melakukan apa yang benar tanpa harus disuruh terlebih dahulu. Kemudian teman-teman berinisiatif memperkenalkan orang lain. Selain itu teman-teman, yang kedua adalah saya tidak akan menunda sampai besok apa yang saya kerjakan hari ini. Kita lihat, yang pertama adalah mengerjakan tugas dengan segera, betul sekali. Yang kedua, bertanya jika tidak mengerti, teman-teman semuanya. Kemudian memiliki ide baru dalam mengerjakan tugas. Seperti itu. Dan yang terakhir, saya akan mendukung keberhasilan tim. Yang pertama, dapat bekerja sama dengan baik. Yang kedua, teman-teman semuanya tidak mencela atau menghina usaha orang lain. Nah, yang ketiga, teman-teman membangkitkan semangat orang lain. Oke, menolong teman yang mengalami kesusahan saat belajar. Ini ya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya sudah menonton video karakter inisiatif. Selamat belajar di rumah ya teman-teman ya. Jangan lupa teman-teman semuanya tetap belajar dan mempraktekkan karakter inisiatif ini ya. Jangan tunggu disuruh mama atau papa dulu. Kalian harus segera melakukannya kalau kalian tahu dan kalian bisa melakukannya. Oke teman-teman, selamat mencoba di rumah ya. Tetap semangat teman-teman. God bless you.